Ini baru pertama saya buka. Iya. Jadi suatu hari saya mendengar kabar salah seorang cawapres gitu mau ditangkap oleh KPK. Itu di akhir September, A1. Wah, di sini Pak Mahfud MD semakin berani ya. Itu bahkan Pak Mahfud MD setidaknya membongkar lah, yaitu ada cawapres yang ditarget KPK. Dan bahkan pada waktu lalu Pak Mahfud MD mengatakan jangan karena saat ini menjadi cawapres. Ya setelah pilpres atau seperti apa. Tetapi sampai saat ini juga adem-adem ayem saja ya. Apakah pada waktu lalu hanya gimmick-gimmick saja ya? Nah, di sini cukup mengejutkan sekali ya. Memang Pak Mahfud MD di sini julukannya peluru tanpa kendali. Wow. Di sini memang Pak Mahfud belak-belakan pada saat acara podcast. Di sini bahkan Pak Mahfud mengatakan ada cawapres yang nyaris tangkap KPK. Siapa dia? Pasti Anda ingat ya, pada waktu lalu ya kalau tidak salah sih Muhaimin Iskandar itu tersangkut kasus pada saat menjadi menteri kalau tidak salah pada tahun 2012. Nah, ternyata permasalahannya di situ, yaitu cawapres yang dibidik KPK ternyata Muhaimin Iskandar. Pada waktu lalu bahkan juga KPK sudah memanggil Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan. Nah, jadi penasaran ya di sini seperti apa ya beritanya di sini. Di sini dari Nusantara TV. Doncast soal cawapres yang hampir ditangkap dan jadi tersangka jelang Pilpres 2024. Mahfud MD perintahkan KPK jangan. Nah, untung saja loh Pak Mahfud MD di sini tegas ya. Ya karena memang sudah menjadi cawapres. Pasti kalau menjadi cawapres, misal ada penangkapan seperti apa, itu pasti juga membuat pendukung-pendukung dari capres tersebut pasti juga akan ya setidaknya marah lah. Seharusnya juga sebelum dideklarasikan menjadi cawapres misalnya, atau sesudah pilpres. Tetapi saat ini juga sesudah pilpres yang hampir 6 bulan di sini juga ya tidak ada apa-apa. Jangan-jangan di situ hanya gimmick-gimmick saja ya pada waktu lalu untuk menjatuhkan elektabilitas misalnya saja. Tetapi kalau kita ketahui suara Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan, menurut saya suaranya malah cukup moncer sekali pada pilpres yang lalu. Luar dugaan. Padahal diprediksi berada di urutan ketiga, ternyata di urutan kedua. Nah, di sini beberapa waktu lalu sebelum gelaran pilpres dimulai, dapat desas-desus yang mengatakan jika salah seorang calon wakil presiden, cawapres akan menjadi tersangka. Nama cawapres yang dimaksud rupanya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pada saat itu Caimin sapaan akrabnya hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012. Namun pada saat itu, mantan Menko Polhukam 2019-2024, Mahfud MD yakin jika Caimin tidak akan menjadi tersangka. Hal ini kembali menjadi perbincangan saat Mahfud MD menjadi bintang tamu dengan program terbaru Nusantara TV bertajuk Doncast. Mahfud MD mengatakan dirinya mendengar kabar jika akan ada salah seorang cawapres yang bakal dijadikan tersangka oleh KPK. Mantan cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo itu menilai gelaran Pilpres 2024 bakal kacau jika ada cawapres menjadi tersangka. Sebenarnya ini baru pertama saya buka di sini, ujar Mahfud MD dalam program baru Doncast yang dipandu Don Bosco Selamun dan Doni di Kaiser di kanal YouTube Nusantara TV. Jadi suatu hari saya mendengar kabar salah seorang cawapres itu mau ditangkap oleh KPK. Itu di akhir September, A1 lanjutnya. Nah, padahal juga info A1 dan yang mendapatkan kabar Pak Mahfud MD pasti juga sangat valid dan terpercaya. Tapi pernyataannya setelah Pilpres di sini kok adem-adem saja ya. Apakah itu ya setidaknya untuk menggembosi suara dan lain sebagainya? Ya, tapi walaupun digembosi seperti itu malah elektabilitasnya naik. Bukti pada saat Pilpres yang lalu, suara dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar justru di 25%. Wow, di situ menurut saya sangat wow sekali ya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Demokrasi Rasa Nepotisme. Siapa cawapres yang akan ditangkap KPK 2024 ya. Di situ kalau membaca berita dari Nusantara TV, yaitu Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira
komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Dari Ferdinand, Cak, siapa Bang? Di sini sebenarnya banyak yang harus ditangkap sebelum pemilu, tapi ya kan tergantung Pak Lurah. Kalau pada ditangkap nanti nggak ada yang dukung koalisi Pak Lurah. Di sini dari Lady, nyatanya nggak ada yang ditangkap ya, sampai setelah Pilpres saat ini juga tidak ada yang ditangkap ya dari capres cawapres pada Pilpres 2024. Nah, di sini bahkan dari Ahabsya, jangan-jangan cawapres Caimin now soal kasus korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI. Bener nggak sih? Iya memang. Kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, itu memang Caimin now yang dimaksud. Siapa lagi? Karena calon kandidat cawapres pada waktu lalu hanya 3 orang, Pak Mahfud MD, Gibran, dan Caimin. Kalau Gibran kayaknya sih tidak mungkin ya, tidak ada desas-desus, tidak ada isu-isu tentang KPK dan sebagainya. Pak Mahfud MD juga masih menjadi Menteri Menko Polhukam, dan di sini ya ternyata Caimin. Nah, di sini tertanggal 2 Februari 2024. Bayangkan tanggal 2 Februari ada berita seperti ini, KPK buka peluang periksa Caimin lagi di kasus korupsi TKI. Wah, pasti juga sangat wow sekali ya. Apalagi akan menghadapi pemilihan presiden pada 2 minggu kemudian. Di sini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang kembali memeriksa mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker pada tahun 2012. Ya, kalau pemanggilan saksi Caimin itu kan kebutuhan proses penyidikan. Kalau memang dibutuhkan ya dipanggil lagi, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada 1 Februari yang lalu. Selain itu, KPK bakal buka peluang panggil cawapres pendamping Anies Baswedan tersebut di pengadilan nanti. Hal ini guna mengonfirmasi alat bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan. Bahkan, apakah akan dihadirkan atau tidak Caimin nanti tergantung kepentingan dari proses pembuktian dalam proses persidangan, kata Ali. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan KPK bakal mengungkap peran dan keterlibatan mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar Caimin di kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia Kemenaker Trans tahun 2012. Kali itu akan dibeberkan Jaksa Penuntut Umum JPU KPK dalam dakwaan persidangan tipikor nanti dalam berkas perkara tersangka Raina Usman CS. Ya, seperti itulah. Jadi akhirnya juga ya setidaknya KPK tidak menjadi menangkap Caimin, dan bahkan Pak Mahfud MD pada waktu lalu juga bilang jangan. Tetapi setelah Pilpres di sini juga adem-adem ayem saja ya. Bahkan juga ada berita dari CNBC, KPK belak-belakan alasan panggil Caimin. Ternyata kasus ini, kasus yang tadi. Dari sini juga saya penasaran, kira-kira komentar lanjutannya seperti apa ya. Di sini dari Abang Awal, sepertinya keliru gambar. Di sini dari Sufi, ini yang baru-baru ini mau diangkat lagi kasusnya, gegara lawan rezim perkara haji bukan. Bilang aja Caimin, KPK cuma jadi alat penyandra saja. Caimin cawapresnya. Caimin nolah, masa Gibran tweet kardus durian ala marhen tetaplah bahagia. Ya seperti itulah. Tetapi saya berharaplah pada pilkada 2024 besok semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.